Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia dan yang kami banggakan teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil pembahasan kami mengenai kebijakan moneter dan finansial Indonesia. Kelompok kami ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Sofia Kusuma Ningrum, Regita Putri Nugroho, Erlin Rahesta Mukti, dan Sofia Ramawati Hendi. Untuk pembahasan yang pertama ini mengenai neraca moneter dan finansial hubungannya dengan kebijakan moneter. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan neraca? Neraca adalah salah satu bagian dari laporan keuangan suatu entitas bisnis atau perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemegang saham pada akhir periode akuntansi perusahaan tersebut. Mengacu pada pengertian neraca di atas, terdapat 3 unsur penting di dalam neraca keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama ada aktiva atau lebih dikenal dengan aset. Aktiva atau aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis yang diharapkan memberikan manfaat usaha di masa depan. Aktiva ini dibedakan menjadi 2 jenis, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aset yang umur kegunaannya untuk jangka pendek. Proses pencairan aktiva lancar ini kurang dari atau maksimal 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap adalah aset yang umur kegunaannya untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari setahun. Yang kedua, pasiva. Pasiva merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh suatu entitas bisnis kepada pihak lain, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Lalu, apa itu neraca moneter? Mengacu pada MFSFM atau Monetary and Financial Statistics Manual. Lalu, apa itu neraca moneter? Mengacu pada Monetary and Financial Statistics Manual atau MFSM, neraca ini merupakan cermin dari setiap transaksi dari agen ekonomi dan menjadi variabel penting dalam analisis ekonomi moneter. Adapun hal penting untuk diperhatikan dalam membaca neraca moneter diantaranya, yang pertama, dalam neraca tersebut data yang ada bersifat stok, yaitu flow dapat ditunjukkan dengan mengurangkan periode sebelumnya. Yang kedua, data dicatat berdasarkan akrual. Lalu yang ketiga, neraca tersebut dalam nilai mata uang lokal dan jika dinyatakan dalam mata uang lainnya, maka yang dipakai dalam pengganti adalah nilai tukar pada akhir periode karena bersifat stok. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan makroekonomi selain kebijakan fiskal. Hal yang penting dalam kebijakan moneter ini adalah pengendalian uang beredar baik ekspansif maupun kontraktif. Uang beredar merupakan kewajiban sistem moneter kepada sektor swasta domestik baik dalam bentuk kuartal, uang giral, maupun uang kuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada neraca sistem moneter. Hubungan finansial dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap finansial keuangan. Begitu pula sebaliknya, finansial keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan ini merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter. Sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Melalui kebijakan moneter dan pengaturan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga memiliki tujuan tunggal, yaitu mengusahakan dan memelihara nilai rupiah agar stabil. Stabil yang dimaksud adalah stabil nilai mata uang pada barang dan jasa dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah pada barang dan jasa akan tampak pada pergerakan laju inflasi. Untuk mendukung tujuan kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia diberikan tugas. Yang pertama, ada menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter.
Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran tetap. Dan yang ketiga, mengatasi dan mengawasi bank di bawahnya. Dampak kebijakan moneter dengan kondisi perekonomian terbuka seperti Indonesia. Yang pertama, stabilitas ekonomi menjadi terjaga. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu ditunjukkan melalui upaya dalam mengatur jumlah uang yang beredar secara seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar, perekonomian akan terganggu, bahkan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian Indonesia selanjutnya adalah mampu menjaga stabilitas harga barang maupun jasa. Hal tersebut bisa dilihat saat harga terlalu tinggi, sehingga pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, begitupun selanjutnya, atau sebaliknya. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika perekonomian stabil, hal itu akan mendorong dunia usaha melakukan investasi baru. Hasilnya, tercipta lapangan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja baru akan bertambah, sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Hal itu tercipta dari salah satu kebijakan moneter, yaitu menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan diberlakunya devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan valuta asing. Pada akhirnya, kegiatan tersebut meningkatkan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, ekspor akan meningkat dan berdampak pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Data dan kebijakan terkini terkait dengan kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia. Momentum perbaikan ekonomi nasional berlanjut pada 2022. Pada triwulan keempat 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%, meningkatnya dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,51%. Perbaikan terjadi di hampir seluruh komponen PDB, sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca merebaknya COVID-19 varian Delta pada triwulan ketiga 2021. Secara keseluruhan, tahun 2021 ekonomi tumbuh 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07%. Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 terjadi di seluruh wilayah dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua atau Silampua, diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Sejumlah indikator ekonomi hingga Februari 2022 tercatat tetap baik, antara lain penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur di tengah perbaikan mobilitas masyarakat yang melandai. Dengan perkembangan itu, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7 sampai 5,5% pada 2022, didukung oleh percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Januari 2022 tercatat sebesar 0,56% atau 2,18%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,87%. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga CPO di pasar global. Inflasi kelompok administration price meningkat dipengaruhi oleh penyesuaian harga LPG non-subsidi dan dampak kenaikan cukai tembakau. Inflasi pada tahun 2022 diperkirakan terkendali dalam sasaran 3,0%, kurang lebih 1% sejalan dengan mesin memadai sisi penawaran dalam merespon kenaikan sisi permintaan.
tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta respon kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah atau TPIP dan TPID guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya. Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah, likuiditas yang longgar, dan persepsi resiko yang membaik. Di pasar uang dan di pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 25 bps dan 131 bps sejak Desember 2020, menjadi 2,79% dan 2,96% pada Desember 2021. Pasar kredit, bunga kredit dan melanjutkan penurunan sejalan dengan penurunan harga pokok dana untuk kredit dan perbaikan persepsi resiko perbankan di tengah aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan melanjutkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi serta ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Pada Januari 2022, nilai transaksi digital banking meningkat 62,82% YoY menjadi 4.314 triliun. Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran serta menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia akan melanjutkan ekspedisi rupiah berdaulat 2022 untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI dan memperkuat edukasi rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.